Pas banget nih, Alif lagi di kampus daerah Bogor lagi nih. Waktunya Alif nyari-nyari magal, Gor. Mahasiswa galau Bogor. Karena kan Alif tahu mahasiswa mah kerjanya kalau galau, dipendam sendiri. Pas banget nih, Alif udah bawain kotak curhat anti galau. Sama kertas-kertasnya, jadi mahasiswa di Bogor ini bisa nulis di kertas, cerita galaunya. Terus ntar Alif bawa ke dalam deh. Alif bahas bareng sama Ustazah Syifa, sama Bang Temi. Saat Alif cari magal Gor nih, seru nih. Mas ngapain diem aja di pojokan sendirian? Wah. Jangan ngapain? gitu dong Mas. Ini gue lagi latihan puisi nih. Tapi saya Alif, Mas siapa Mas? Oh Fauzil. Oh, Mas Fauzil, boleh kenalan dulu Mas, kita terus Boleh, Mas. boleh. Teras Iya. asoy. Sini Mas. Saya kalau ngomongin puisi pas banget nih Mas. Saya punya kotak curhat anti galau. Iya kan? Buat teman-teman Mas juga nih di daerah Bogor nih. Tapi kalau Mas Fauzil punya cara sendiri untuk mengekspresikan rasa galaunya dengan puisi. Saya boleh denger kali Mas? Boleh, boleh. Ya? Nah pasti pemirsa di rumah juga pengen dengerin kan? Boleh? Boleh, Pemirsa di rumah boleh, denger, boleh, Mas? boleh. Yaudah langsung aja di untuk seluruh pemirsa menyebut berkah dimanapun kalian berada. Persembahan puisi dari Mas Fauzil. Jiwa yang tak sempurna. Akulah kata tanpa makna. Akulah pena tanpa tinta. Akulah sungai tanpa air. Akulah pantai tanpa pasir. Akulah pelangi yang tak berwarna. Akulah bintang yang tak bercahaya. Akulah pagi yang tak bermentari. Akulah malam-malam yang kehilangan purnamanya. Nyanyian hujan enggan menawarkan melodinya kepadaku. Embun pagi jengah tuk sejukkan kalbuku. Angin senja malas membelai rambutku. Bulan sabit pun tak sudi membagi cahayanya untukku. Akulah pohon tanpa bunga. Akulah bunga tanpa mahkota. Akulah mahkota tanpa mutiara. Akulah jiwa yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu di Masjid Andalusia Institut Agama Islam Tazkiyah Sentul ini semangat banget. Ini Selamat datang di Menjemput Berkah. Bismillah. Ibu-ibu mukanya happy nih, Kak. Betul. Kok muka lu galau? Kenapa? Mohon maaf, bener nih bukan Alif nggak ngehargain. Apa? Alif kesini udah semangat dari rumah mau ketemu mahasiswa IAI Sentul. Yang datang? Mahasiswa 98. Alhamdulillah. Aduh, tapi nggak apa-apa Bu, saya tetap senang ketemu ibu-ibu semua, tepuk tangan sekali lagi Iya. buat ibu-ibu. Dan hari ini menjemput berkah bersama dengan Kak Syifa. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol, ibu-ibu yang hadir di sini juga boleh tanya-tanya tentang tema kita di pagi hari ini. Ini apa isinya? Bang Temi, mohon maaf nih, kasih pantun dulu bentar ya. Oh, kasih. Boleh. Ada bocah palanya pitak. Cakep. Pala pitak kayak dipahat. Cakep. Ini kotak bukan sembarang kotak. Cakep. Ini kotak-kotak curhat. Iya. Oh iya, ada tulisannya kotak curhat
anti galau. Kotak curhat anti galau ini Alif tadi kan habis dengerin penampilan tuh Bang Tem. Oke. Dari si Mas Fauzil, dia habis bacain puisinya puisi. tuh ya. Puisi yang sangat mendambakan hati para mahasiswa tuh. Makanya Alif kepikiran daripada mahasiswa. Mendambakan hati para mahasiswa. Banyak dong. Bentar Bang Alif, mahasiswa apa mahasiswi? Kalau saya mahasiswi. Mahasiswi ya. Masih normal kan? Iya, Ustaz Alif kepikiran daripada mahasiswa di IAI Bogor ini pada ngedumel doang di hati. Mending Alif pikirin nih kotak curhat. Alif bagiin kertas, jadi- mereka tulis. Buat curhat, buat melampiaskan kegalauannya. Iya, jadi ini kertasnya nih curhatan-curhatan mahasiswa Bogor nih, Bang Tem, Masya lihat-lihat nih. Allah. Tapi Bang Temi, kayaknya ibu-ibu juga banyak yang pengen dicurhatin sih Ibu-ibu kelihatannya. lagi galau nggak? Hah? Nggak? Benar, Benar. Bu. Emang rumah tangga lempeng-lempeng aja bu? Ya nggak? Hah? Enggak, Ayo. Cicilan udah lunas belum? Hah? Belum. Eh. Ini salah satu kegalauan mama, banyak utang di mana-mana. Nah, itu dia. Nanti pokoknya ibu-ibu di sini boleh cerita kegalauannya. Sekarang gini deh, daripada kita galau terus, ini mungkin kita ini semua butuh apa ya? Butuh petuah, butuh nasihat nih dari Kak Syifa supaya kita tuh bisa meminimalisir kegalauan Ya. kita nih Kak. Kalau gitu kita langsung aja ya, dengerin petua atau nasihat-nasihat dari Kak Syifa. Ini dia, silakan. tepuk Terima tangan untuk kasih. Ustazah Syifa, ibu-ibu. Makasih Bang Temi, Bang Alif. Insya Allah lagi sehat nggak galau semua ya. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan yang ikhlas jawab salamnya pada sehat badannya, panjang umurnya, utangnya dilunasin sama Allah, uang belanjanya dinaikin sama suaminya. Kenceng bener ya, kenceng bener amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jamaah sekalian, menjemput berkah para ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita lagi keluh kesah, sebisa mungkin tetap ingat Allah, lagi senang juga ingat sama Allah. Setiap manusia ujiannya berbeda-beda. Kalau kita ngelihat ada rumah tangga orang, ada kehidupan orang, ya itu kok kita lihat senang setiap hari tanpa beban, tanpa cobaan. Kita cuman lihat dari covernya saja. Kalau kata bahasa Bang Temi bilang, don't judge book by cover. Oh, Apa artinya Bang? Jangan masukin buku ke dalam koper. Saya nggak tahu Ustazah. Jangan menilai orang dari luarnya. Nah, itu dia, jangan masukin buku ke dalam koper ya. Jangan menilai seseorang dari luarnya, dari covernya saja. Yang kita lihat kadang-kadang indah, yang kita lihat kadang-kadang samawa, dalamnya nggak tahu. Ini zaman sekarang, zaman media sosial. Banyak suami istri bertengkar gara-gara abis buka WA, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, betul? Abis buka Instagram, ada suami ngasih uang belanja sama istri sehari 5 juta. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehari berapa? 10.000. Berapapun itu alhamdulillah. Artinya rasa syukur yang harus kita hadirkan. Kalau lagi galau melanda, ngelihat sesuatu yang sekiranya membuat kita lupa sama Allah, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan dikit-dikit digalauin. Inilah kenapa kata Rasul, kalau perkara duniawi lihatnya ke bawah. Tapi kalau perkara ukhrawi lihatnya ke atas, jangan kebalik. Unzur ila man dunaka wala tanzur ila man fauqaka. Kalau lihat terhadap perkara dunia, ada orang lebih kaya, ada orang lebih cantik, ada orang lebih keren, ada orang lebih hebat, gak usah ditengok. Kenapa? Perkara duniawi, lihat yang di bawah kita. Ini kan kebalikan, kita kebanyakan ngelihat yang di atas perkara dunia, kalau perkara akhirat ngelihatnya yang di bawah. Ini penyakit kita. Padahal harus dibalik, kalau ada orang sholatnya lebih rajin, kita harus galau. Jadi ternyata Islam ini tidak pernah melarang galau. Galau itu fitrahnya manusia. Semua manusia, tidak ada yang tidak pernah galau, semua pasti pernah galau. Tetapi galau seperti apa yang diperbolehkan oleh agama? Galau ada dua, ada galau perkara duniawi, ada galau perkara ukhrawi. Hamud dunya bizulmil qalbi wa hamul akhirah
binuril qalbi. Orang yang ngegalauin perkara dunia hatinya hitam, gelap, rusak hatinya. Tuh, dunianya dia galauin. Ya Allah nggak punya duit. Ya Allah jodoh belum datang. Gelap, ini gelap. Mukanya ini gelap. Ini gelap apa enggak? Enggak, ini terang, ada lampu soalnya. Bener lagi gelap. Tapi orang wahammu, ya, orang yang galau perkara akhirat itu binuril qalb. Diterangi hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana galau perkara akhirat ibu-ibu sekalian, para jamaah menjemput berkah di rumah yang sedang menyaksikan. Galau perkara akhirat adalah kalau ada orang amalnya lebih daripada kita, kita boleh galau. Kalau ada sholatnya lebih daripada kita, kita boleh galau. Ada orang kaya tapi sedekahnya lebih baik dari kita boleh galau. Jadi Islam boleh sebenarnya, ya. Dalam Islam tidak dilarang untuk galau, tetapi galaunya perkara akhirat. Kalau kita lagi jauh sama Allah, bahasa anak muda sekarang futur. Bahasa anak muda zaman sekarang apa? Ya lagi sholat yuk, bentar deh. Kayaknya habit gue lagi nggak mendukung gitu. Asik. Gitu kan kalau kata anak muda. Habit Yuk, sholat yuk. Bentar, gue tuh lagi membenarkan hati dulu. Kalau hati gue nggak benar, nggak bisa gue sholat benar gitu. Itu kalau anak muda zaman sekarang modelannya begitu. Padahal orang yang galau salah satu solusinya yang pertama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama. Yang kedua, orang kalau lagi galau terharap perkara duniawi, jodoh nggak datang, rizki susah, pekerjaan susah. Suami kadang-kadang nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak kolaborasi, rumah tangga ricuh, tidak ada solusi sama sekali. Ternyata solusinya adalah kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dekat sama Al-Qur'an. Nih Al-Quran jadi pelipur lara hati kita. Dan yang ketiga, kalau lagi galau perkara duniawi, buru-buru ajak paksa diri kita untuk kumpul sama circle yang orang-orangnya solih semua. Circle itu lingkungan. Jadi kalau kita galau, buru-buru cari lingkungan yang sekiranya bisa kasih asupan nutrisi yang baik. Selain deketin sama Allah diri kita, baca Al-Quran, kemudian cari circle pergaulan yang baik. Yang keempat, orang yang hidupnya galau terus, otomatis pasti sholatnya lagi nggak benar. Otomatis. Otomatis ya itu Kak ya? Otomatisnya jangan otomatis nengok Alif juga Iya. Ustazah. Salah satunya begitu. Iya. Jadi ternyata kualitas kehidupan seseorang tergantung dengan ibadah sholatnya. Semakin baik ibadah sholatnya, semakin bagus kualitas hidupnya. Tapi kalau kualitas sholatnya tidak ada, itu juga yang mempengaruhi kualitas hidupnya. Terutama sholat subuh. Orang kalau dari subuhnya sudah diperbaiki, apapun kegalauan itu akan hilang. Perihal jodoh, rizki, dia tidak akan galauin lagi. Kenapa? Dia punya Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu ternyata menandakan ciri seseorang. Lihat, ini kok orang bahagia, tiap hari senyum, gak pernah galau, asik ngasih energi positif buat orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi dia adalah orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar dalam melakukan sholat. Tapi kalau ada orang yang kalau kita ngelihat mukanya nih, Kayaknya kita juga ngeliat galau mukanya jadinya aja gitu. udah pusing gitu ya. Kesel, bukan pusing lagi, kesel gak hilang-hilang. Nah berarti itu ibadahnya lagi ada masalah. Bisa jadi, Oh, sholatnya oke. lagi terburu-buru atau tidak sungguh-sungguh gitu. Lagi ngejar sesuatu Lagi gitu ngejar ya. sesuatu. Nah itu pas ngomongin kejar-kejaran. Iya, sama siapa ya? Nih Alif nih sekarang lagi dilema Bu. Asik, dilema. I'm so, Di antara berapa pilihan? I'm so sad. Oh. Why you so sad, bro? Berarti tadi yang Viti itu kalah ya dilemanya ya? Kalah. Saya akui Kalah itu ya. Alif sama Fajar 11-13. 11-13. Maka Alif sekarang lagi bingung. Sekarang kan Alif juga alhamdulillah lagi meniti karir gitu Ustazah ya kan. Tapi juga kan namanya karir kita butuh pasangan ya kan Bu. Butuh ada orang yang ngucapin semangat ya kamu manggungnya gitu. Iya. Cuma ada juga betul. yang bilang, ada quotes tuh bilang tuh Ustazah. Gimana? Kejar dulu penghasilan baru pelaminan. Iya. Nah ini Alif pengen nanya sama Ustazah nih, yang dikejar karir dulu atau cinta dulu nih Ustazah nih? Kalau dua-duanya bisa dikejar kenapa enggak? Iya ya. Jadi ibaratnya sekali menyelam semuanya dapat gitu kan? Kan bisa. Jangan dikejar pelaminan, kerjaan belum punya.
dikejar pekerjaan, pelaminan gak ikut-ikut. Ini kan galau akhirnya. Sambilan, makanya kalau lagi melamar seseorang, lagi deket nih, pengen ngajakin ke jenjang yang serius, kan galau ya. Sampein sama si perempuan, sama si doi gitu. Mau nggak kita berjuang bersama-sama, tapi bukan dari nol. Karena kalau dari nol itu kan pom bensin. Dimulai dari Jangan nol mau ya. dari Akal nol, lucu. udah sukses nanti sama orang ya Bu ya. Betul ya? Tapi gini bahasanya, maukah engkau berjuang bersama-sama? Baik ketika susah maupun ketika senang. Aku akan bertanggung jawab jadi imam yang baik begitu. Itu insya Allah walaupun kerjaan belum tetap gitu ya. Kalau begitu kata-kata yang disampaikan, wah udah deh. Kalau perempuan udah, ya udah gimana Tapi ya Bang? masalahnya gini Kak, ya kan niatnya udah ada, tapi nggak punya keberanian. Nah itu gimana keberaniannya belum ada Ustazah. Keberaniannya. Minder, Jadi laki-laki yang serius adalah laki-laki yang langsung mendatangi ayahnya. Jangan kejar cinta si doinya, tapi kejar cinta sang pencipta dan orang tuanya. Oh. Gitu ya. Mohon maaf Ustazah, Ini kan Ustazah. ibu-ibu yang datang nih. Hmm. Bu, ibu. Ini kalau ada yang ngelamar anak ibu, dia udah bisa ngambil hati ibu nih. Kira-kira senang apa enggak? Senang, tapi mohon maaf jangan ngambil hati itu maksudnya ngambil cinta ibu. Karena baru viral kasus mertua sama mantu. Hmm. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh, Ya, Bu, jangan, yang Bu. begitu haram nggak boleh. Maksudnya adalah kalau ada yang ngelamar anak kita, yang dia deketin bukan hanya anak kita, tapi bagaimana dia juga bisa bakti sama orang tuanya, begitu. Jadi ambil dulu hati orang Ambil tuanya. hati orang tuanya, ayah ibunya. Nah itu dia Bu, dengerin kata Ustazah. Jangan mah anaknya galau malah dikomporin. Anaknya nangis, ibunya bisa apa? Saban hari kan ibu udah bilang apa? Ya memang begitu bocahnya. Jangan sama dia, begitu ya. Iya, ini makanya seru banget nih kita bisa dengerin banyak Ya. nasihat dan juga masukan dari Ustazah Syifa. Dan pastinya nanti Alif juga akan ngumpulin cerita dari ibu-ibu, masukin ke sini dan juga cerita dari teman-teman IAI Sentul. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Bismillah. Kita akan tenang. Karena fitrahnya manusia yang saya sampaikan sebelumnya. Manusia itu kan dia terkadang berada fase kegelisahan, kegundahan, kegalauan, tidak tenang hatinya, dirundung masalah, kesedihan dan lain sebagainya. Tapi terkadang dia masuk kepada fase kebahagiaan. Dari mana itu berasal? Otomatis semua itu berasal dari hati.